Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Wahyu Anggraini, NIM 2017-33121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Konsep Melalui Model Team Assisted Individually Menggunakan Media Poster pada mata pelajaran IPA. Yang pertama, latar belakang. Sebagian dari siswa di SD Sambung, nilai rata-rata mereka belum mencapai KKM. Mengapa pelajaran IPA bisa terjadi hal sedemikian, sehingga perlu mendapatkan perhatian bagi guru dan pihak sekolah? Penyebabnya adalah guru melakukan pelajaran yang belum bervariasi dalam pembelajaran ke siswa. Guru tidak mengajak langsung siswa melakukan eksperimen. Pada pelajaran IPA, siswa tidak menemukan sendiri hasil pelajaran, namun masih diserahkan oleh guru. Dan guru kurang tepat menggunakan media dan model yang sesuai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman konsep, salah satunya saya di sini menggunakan model Team Assisted Individually dengan berbantuan media poster. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan metode Team Assisted Individually pada pelajaran IPA di SDN Sambung pada kelas 4 materi perubahan wujud benda. Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep siswa kelas 4 SDN Sambung pada materi perubahan wujud benda dengan menggunakan model Team Assisted Individually. Yang ketiga, bagaimana pemahaman konsep siswa kelas 4 SDN Sambung pada materi perubahan wujud yat menggunakan media poster. Tujuannya sendiri yaitu, yang pertama, untuk mengetahui penggunaan metode Team Assisted Individually pada pelajaran IPA kelas 4 SDN Sambung pada materi perubahan wujud benda. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman konsep siswa setelah menggunakan metode Team Assisted Individually pada pelajaran IPA kelas 4 SDN Sambung. Yang ketiga, untuk mengetahui pemahaman konsep siswa setelah menggunakan media poster pada pelajaran IPA kelas 4 SDN Sambung. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa kelas 4 selama mengikuti kegiatan pembelajaran IPA menggunakan model Team Assisted Individually di SD. Yang kedua yaitu hasil siswa. Hasil belajar siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran dan dinyatakan sebagai hasil tes akhir setiap siklus. Yang ketiga yaitu diskusi kecil. Diskusi kecil dalam penelitian ini berarti metode pembelajaran yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 siswa yang heterogen dan saling membantu satu sama lain. Untuk selanjutnya yaitu kajian teori. Model pembelajaran Team Assisted Individually adalah model pembelajaran yang menghubungkan antara cooperative learning dengan pembelajaran individual untuk mencapai prestasi yang maksimal. Maka dibentuk kelompok kecil dan setiap siswa dalam kelompok mempunyai tanggung jawab. Langkah-langkah model Team Assisted Individually yaitu placement test, teams, teaching group, student creative, team study, fact test, team score and team recognition, whole class units. Poster merupakan objek gambar dalam ukuran besar sebagai media pengajaran yang diberi warna yang kuat serta makna yang terkandung di dalamnya sehingga siswa yang melihat mudah mengingatnya. Pemahaman konsep IPA merupakan kemampuan siswa untuk dapat memahami suatu konsep atau fakta dan menjawabnya dengan menggunakan kalimat sendiri
tanpa mengubah arti dari konsep yang dimaksudkan. Pemahaman konsep IPA diartikan merupakan proses pemaparan suatu fakta atau konsep IPA secara rinci melalui pengamatan dan percobaan. Indikator pemahaman konsep yaitu pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, dan pemahaman ekstrapolasi. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Di sini saya mengambil 2 jurnal. Yang pertama, pengaruh model Team Assisted Individualization terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Jurugentong. Yang kedua, penggunaan model Team Assisted Individually terhadap hasil belajar IPS terpadu. Nah, kedua jurnal memiliki persamaan, yaitu menggunakan model Team Assisted Individually untuk meningkatkan hasil belajar. Dan juga memiliki perbedaan, yaitu pada jurnal pertama menggunakan pengumpulan data menggunakan tes objektif pilihan ganda. Sedangkan pada jurnal kedua, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan pilihan ganda. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Yang pertama, penerapan model Team Assisted Individually berbantuan media poster dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA pada materi Z dan perubahan wujud Y. Yang kedua, penerapan model Team Assisted Individually berbantuan media poster dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada materi Z dan perubahan wujud Y. Yang ketiga, penerapan model Team Assisted Individually berbantuan media poster dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi Z dan perubahan wujud Z. Untuk selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel bebas. Nah, pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah Team Assisted Individually. Yang kedua, variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah pemahaman konsep. Untuk selanjutnya yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Untuk instrumen, menggunakan rubrik observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, soal tes. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat tes. Untuk selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, analisis kuantitatif. Skor rata-rata siswa dapat dihitung dengan rumus X sama dengan sigma X per N. Sehingga kriteria KKM-nya apabila siswa mendapatkan nilai 75 lebih, maka dapat dikatakan dengan kriteria tuntas. Apabila siswa mendapat nilai kurang dari 75, maka dikatakan dengan kriteria tidak tuntas. Kriteria pemahaman konsepnya, yaitu apabila tingkat pemahaman siswa mendapat nilai lebih dari 92, maka dapat dikategorikan sangat baik. Apabila tingkat pemahaman siswa mendapat nilai 84 hingga 92, maka dapat dikategorikan baik. Apabila tingkat pemahaman siswa mendapat nilai 75 hingga 83, maka dapat dikategorikan cukup. Dan apabila tingkat pemahaman siswa mendapat nilai kurang dari 75, maka dapat dikategorikan kurang. Analisis kualitatif. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Yang ketiga, conclusion drawing atau verification. Keberhasilan keterampilan guru. Apabila tingkat pemahaman siswa mendapat nilai lebih dari 92, maka dapat dikategorikan sangat baik. Apabila tingkat pemahaman siswa mendapat nilai 84 hingga 92, maka dapat dikategorikan baik. Apabila tingkat pemahaman siswa mendapat nilai 75 hingga 83, maka dapat dikategorikan cukup. Dan apabila tingkat pemahaman siswa mendapat nilai kurang dari 75, maka dapat dikategorikan kurang.
Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Nah, yang pertama, peningkatan pemahaman konsep IPA setelah diterapkan model Team Assisted Individually berbantuan media poster pada materi perubahan wujud Z kelas 4 dikatakan meningkat apabila rata-rata nilai lebih dari sama dengan 75 dengan kategori cukup. Yang kedua, peningkatan keterampilan guru setelah diterapkan model Team Assisted Individually berbantuan media poster pada materi perubahan wujud Z kelas 4 dikatakan meningkat apabila rata-rata nilai lebih dari sama dengan 75 dengan kategori cukup. Dan yang ketiga, peningkatan aktivitas belajar siswa setelah diterapkan model Team Assisted Individually berbantuan media poster pada materi perubahan wujud Z kelas 4 dikatakan meningkat apabila rata-rata nilai lebih dari sama dengan 75 dengan kategori cukup. Terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan dari proposal saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.